Mata man ghaira man mata bi ghairi saifin mata bi ghairi. Barang siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan hal-hal lain. Maka kesimpulannya mati ini adalah milik kita semua. Maka persiapan kita menghadapi mati inilah yang sering-sering disampaikan di acara-acara takziah. Ralat tadi dari Pak MC, nama saya Muhammad Nur. Kalau Muhammad Saleh saya punya papa. Tapi alhamdulillah mungkin orang lihat saya sudah kayak apa aja saya. Sudah mirip-mirip. Jadi abah almarhum itu Kiai Haji Muhammad Saleh Damar punya anak 4 orang, termasuk saya yang paling tua. Ya. Sekarang melanjutkan apa yang beliau laksanakan. Kenapa saya ceramah? Saya ceramah ini untuk melanjutkan silaturahim orang tua saya. Saya dulu kan sanawiyah di Parigi Pak, di akhirat sama beliau. Selanjutnya beliau kirim di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Al-Khirat Dolo sama Habib Segaf. Habib Segaf itu guru langsung yang mengajar. Karena waktu angkatan 1, 2, 3, 4 itu saya angkatan 4 itu masih beliau langsung yang mengajarkan. Selanjutnya saya dikirim lagi ke Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fahriyah di Jakarta sama Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau guru kami ini, Habib ini baru 3 tahun lalu meninggal dunia, 2 tahun lalu. Alhamdulillah saya waktu pemakaman hadir. Subhanallah, waktu itu tidak ada uang di tangan. Ini saya mau cerita tentang keramat wali. Saya dapat berita itu, saya sementara ceramah di Malakosa jam 11 malam. Malakosa itu kecamatan Balinggi. Ditelepon teman Habib meninggal. Ini Jakarta Pak. Kalau cuma di Kasimer langsung tancap naik mobil kemarin. Jakarta, saya telepon itu ada uang di situ. Mau berangkat. Wah, ini uang naik tiket ini Pak. Subhanallah, Maikwa bilang tidak ada itu. Cuma berapa? Cuma 200.000. Saya bilang, saya pulang di rumah mengaji, sholawat. Ya Allah, kalau memang ini saya ditakdirkan, saya mau ketemu guru saya yang terakhir, berikan jalannya ya Allah. Subuh-subuh Masya Allah, ada orang bilang, Ustaz tidak mau pergi ke Habib. Saya bilang, mau berangkat, cuma tidak ada uang tiket. Dia bilang, saya bawa uang tiket ini. Masya Allah. Pokoknya perjalanan, bayangkan bapak-bapak, perjalanan saya itu dari pagi, itu pemakaman jam 11 di Jakarta. Jam 11 siang. Saya start subuh pagi itu, alhamdulillah sampai di Palu, naik pesawat sampai di bandara, terus sampai di pondok pesantren itu pas 5 menit lagi pemakaman saya masih lihat. Subhanallah. Inilah kalau kita memang berniat baik, insya Allah Allah akan membantu. Maka almarhum ini adalah pelayan kita bapak-bapak. Tidak gampang, ya, tidak gampang itu menjadi pelayan umat. Maka di mana kampung itu imamnya itu biasa sudah imam tua jadi imam baru lah. Padahal dia imam tua, diganti yang baru. Karena yang baru tidak mampu kembali ulang sama imam tua. Ya. Kadang-kadang begitu. Apalagi ustaz. Ini pelaku-pelaku orang-orang yang terjun ke masyarakat khususnya di bidang keagamaan. Ini luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Kalau bupati itu baru menjabat 2 tahun sudah ada yang mau ganti. Sudah siap saya menjadi bupati lagi Pak Rimoto. Padahal periodenya masih lama. Berarti kalau jabatan dunia ini orang berebutan. Akan tetapi jabatan-jabatan keagamaan, ustadz, pegawai syara, lain-lain sebagainya, subhanallah. Maka ciptakanlah kader-kader di tengah kita, ya. Maka kaderisasi ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan di mana-mana ceramah takziah disampaikan. Ayo anak-anak muda jangan malu, jangan sungkan. Belajar tata cara bagaimana cara. Sebab kalau kita tidak ajarkan dari sekarang bapak-bapak, 5 tahun, 10 tahun akan datang kita tidak tahu. Kalau sekarang orang-orang tua kita masih hidup semua. Yang memandikan silakan masih ada, yang mengkafani masih bisa. Sebab itu tidak gampang semua orang bisa bapak-bapak ibu. Cara memandikan jenazah misalnya. Kalau orang tua apa anak-anak muda yang tidak tahu, mungkin dia pakai macam siram bunga saja gitu. Padahal itu kata Nabi SAW, upayakanlah kalian menyiram jenazah itu pelan sekali. Karena nyawa itu baru keluar dari tubuh dan menimbulkan rasa sakit. Maka kalau kita agak kasar, maka biasa orang tua dia lapis dengan tangan begini. Supaya air yang jatuh dari jari ini yang ke sana. Bukan langsung begini bapak-bapak ibu. Dalam beberapa kitab fikih dijelaskan jangan air terlalu panas, jangan air terlalu dingin.
Upayakan. Kenapa? Karena ini kita ihtiraman lil mayyit, bagian daripada menghormati jenazah. Kita dihormati ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kita dicintai masyarakat. Kita dihargai oleh orang karena ada apa? Karena ini dalam diri kita ini ada namanya ruh, jasad. Ruh dan jasad ini bersamaan. Maka sekarang ini kalau di dunia seperti ini bapak-bapak, yang dominan ini adalah jasad kita. Kalau dunia, kita sekarang hidup di dunia, jasad kita ini kemana-mana, kesana kemari. Kadang-kadang saking hebatnya kita, saking sibuknya jasad kita ini, banyak orang yang melupakan bahwa di dalam dirinya ada yang perlu diperhatikan. Itulah ruh. Ruh ini yang penting. Banyak orang menghabiskan uangnya sampai beratus-ratus ribu sampai jutaan demi untuk menyenangkan jasadnya. Ya. Dia belikan makanan yang enak-enak, dia servis dia punya tubuh, dikasih pakai lagi parfum, kasih pakai lagi apa namanya ibu-ibu, glowing ya, skin care. Sekarang ini kan lagi top-topnya itu. Tapi dia lupa memperbaiki ruhnya. Maka banyak kita lihat orang semakin banyak uangnya semakin pusing dia. Makin banyak uang harusnya makin tenang. Makin tinggi jabatan seseorang harusnya makin tenang kehidupannya. Tetapi terbalik, makin kaya dia makin pusing. Kenapa? Ruhnya sakit. Mana itu ruh? Saya mau gambarkan. Saya bisa bicara seperti begini. Ini ada mic, ada salon. Inilah jasad. Mic dan salon ini tidak akan berfungsi dan cuma menjadi bangkai apabila tidak ada strum di dalam. Strum yang masuk. Nah, setrum inilah yang namanya ruh dalam diri kita. Kita bisa sedekah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, ibadah, karena ada ruh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Allah. Ruh itu adalah bagian ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan kepada kalian pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Yang sedikit ini yang harus kita pelajari. Kita memang tidak bisa paham itu apa itu ruh. Tetapi yang sedikit yang Allah berikan inilah yang harus kita jaga. Ruh ini adalah bagian terhalus diri kita. Ruh ini yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita nanti. Maka ruh ini harus kita jaga, kita pelihara. Kata Nabi SAW, apabila 3 hari 3 malam kita punya jasad tidak dikasih makan, coba tes Pak, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, mati, loyo, dan dikhawatirkan mati manusia. Begitu juga ruh. Kalau ruh 3 hari 3 malam tidak dikasih makan, tidak diberikan energi, tidak diberikan asupan, maka ruh itu akan sakit, akan mati. Maka mana makanannya ruh, ibu-ibu, bapak-bapak? Makanannya ruh itu adalah zikrullah, zikir, astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, pakai baca Al-Quran, a'udzubillah. Itu supaya ruh kita ini hidup. Kita ini hidup semua, kita punya ruh sekarang ini. Maka kenapa acara-acara ceramah kematian, takziah, 30 hari dan sebagainya itu dilaksanakan? Karena pada saat seperti begini kita punya ruh hidup. Hidup kita punya ruh, kita ingat mati semua. Kita ingat kebaikan orang-orang yang meninggal, maka ceramah itu cepat masuk. Beda itu kalau kita mau ceramah di acara pernikahan. Apalagi elektron sobat bunyi sana sini. Tengah mati mau baca ceramah lagi. Kalau kita usah baca ceramah Ustaz, mau main sudah elektron ini. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah ruh. Ruh ini bagaimana bentuknya? Ditanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada sahabatnya, bagaimana bentuknya ruh? Apakah ruh bisa dilihat? Apakah ruh bisa dirasakan? Apakah sama ruh itu dengan jasad kita? Maka dia berkata, wahai sahabatku, apakah engkau tidak pernah mendengar sabda Nabi SAW? Man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, kata Nabi. Kita melihat Rasulullah dalam mimpi, kita bermimpi bertemu Nabi.
ra'ani yaqdha, itu paka'anna mara'afil yaqdha, sebagaimana kamu melihat aku nyata. Maka orang-orang yang berjumpa Nabi SAW itu bukan jasadnya Nabi, karena jasadnya Nabi itu sudah di Madinah, terkubur di Madinah. Berarti yang kita lihat itu ruh. Ruh itu sama dengan jasad kita ini, kembar. Maka kenapa kita ini banyak yang terjadi? Kita punya ruh mau sholat, tapi jasad tidak mau. Contohnya begitu. Sholat subuh, azan sholat subuh, kita punya ruh ini bangun sholat subuh, tapi jasad tidak mau, capek, tidur saja. Karena kita punya jasad dan ruh belum, orang bilang belum baku kawin, belum baku bawa. Maka tugas kita mengawinkan dua ini supaya betul-betul apa yang mau oleh ruh, jasad ikut juga. Jasad ikut juga. Ini kalau di dunia, maka yang perlu kita tahu sekarang ini adalah, mungkin semua orang-orang sudah paham semua. Bagian dari ruh di dalam diri kita ini yang kita lihat, yang bisa kita rasakan, itu apa? Ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai napas, bisa diartikan jiwa yang tenang. Pengertian tafsirnya banyak. An-nafs itu bisa jadi jiwa, an-nafs itu bisa jadi nyawa. An-nafs juga diulamakan ulama itu napas. Napas kita yang keluar masuk. Maka ulama-ulama yang pelajari ilmu ini mengatakan napas itu kembarannya ruh. Kembarnya. Ya, napas itu diibaratkan gelombang. Gelombang laut. Gelombang laut. Dan ruh itu adalah kapal, perahu. Semakin bergoyang itu ruh, semakin bergelombang itu napas, maka semakin goyang itu ruh. Jadi kalau kita sholat, maka sholat itu tidak boleh dalam keadaan capek. Allahu Akbar. Dan bisa, ya harus tenang. Maka kenapa orang-orang sholat itu dia kasih turun dulu napas, naik napas, turun napas, takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dikasih tenang. Orang kalau sholatnya tidak tenang, napasnya tidak teratur, setengah mati-mati. Kita lihat biasanya orang setengah mati itu, bukan sekeluar nyawanya. Setengah mati. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajar, tidak pernah dilatih. Latihnya itu di sholat. Oleh karenanya mudah-mudahanlah kita dalam kesempatan-kesempatan ini kita laksanakan ruh kita ini, insya Allah. Berikutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kita acara 30 hari ini. Almarhum Ustaz Badrun. Kenapa kita 30 hari? Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Apakah ada dalil dalam Al-Quran? Ya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a ba'da dafni, doa setelah penguburan, yusilu thawabu ila salas, maka pahala dari membaca setelah kuburan itu, pahalanya itu lanjut sampai hari ketiga. Maka kenapa orang biasa dikubur, habis berkubur bertahlil di rumah, setelah itu hari ketiga lagi. Kemudian wadu'a isalas, doa setelah hari ketiga itu sambung, dia punya pahala sampai di hari ke-7, sampai di hari ke-14, sampai di hari ke-30, 40, sampai ada yang 100, bikin 100 harinya. Itu ada dasarnya. Cuma tidak harus mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-100. Itu kan kemampuan orang beda-beda, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang bisa bikin, kita bikin yang 40, jangan dulu. Belum ada kita punya persediaan. Kita bikin yang 60 saja. Ya, kita bikin yang 101 kali saja, atau kita khatam pas hari ketiga. Itu kan kemampuan orang beda-beda. Maka dikatakan oleh Nabi, ad-du'a wal sadaqah hadiyatan lil mautah. Doa dan sedekah adalah hadiah yang terbaik untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, memberikan sedekah, memberikan doa. Mana doa? Kita tadi bersama-sama baca tahlil. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, sayangi dia ya Allah, wa'afihi, maafkan kesalahannya Allah. Kita doakan bersama-sama. Dan sampai mungkin ketika almarhum Ustaz Badrun hidup, kita tidak pernah memberikan hadiah sama dia. Tetapi ketika dia sudah meninggal, kita berikan hadiah terindah kita, kado terindah kita. Almarhum Ustaz Badrun dapatkan pahalanya. Apalagi sedekah. Sedekah ini bapak-bapak, ibu, yang kita makan tadi, apalagi kepala kambing tadi. Kepala kambing tadi, masya Allah, pahalanya banyak sekali. Ya,
ada kue-kue dan sebagainya. Apapun yang kita makan hari ini, yang kita minum, kita kenyang, kita ibadah, kita sholat, pahalanya amal jariah. Amal jariah yang orang tahu sekarang ini berbentuk materi. Amal jariah tidak harus materi, Pak. Kalau kita punya uang, bisa beramal jariah melalui materi. Kita kasih di masjid, pondok pesantren, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi kalau amal jariah terbesar itu adalah, saya mau kasih contoh, almarhum Ustaz Badrun selama hidup di dunia seperti yang diceritakan tadi, beliau datang ke satu rumah membantu masyarakat, melayani masyarakat khususnya di bidang keagamaan. Kemudian dia ada anaknya, dia punya keturunan misalnya, apapun selama ini dia beri makan anaknya, dia berikan ini dan sebagainya. Ketika dia meninggal dunia, anaknya sholat, anaknya puasa, anaknya ibadah, maka orang tua juga akan mendapatkan bagian dari pahala itu. Maka inilah disebut dengan amal jariah. Maka didiklah anak-anak kita sekarang ini. Alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu Al-Quran, ajarkan anak-anakmu sholat, supaya apa? Ketika kita mati, kita dapat juga pahala dari mereka. Karena anak adalah usaha orang tua. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Maka anak adalah investasi orang tua. Maka kita bodoh sendiri bapak-bapak ibu-ibu kalau kita punya anak tidak jadi investasi sama kita, malah membuat kita celaka bapak-bapak. Kita tidak pernah minuman keras waktu hidup di dunia, tetapi ketika kita dikubur, malaikat batang berdakwah kan, ini dosa minuman keras. Kita bantah, malaikat, saya tidak pernah minuman keras waktu di dunia, tidak pernah. Saya ini ahli sholat. Iya, kau tidak pernah minuman keras waktu di dunia, tetapi anakmu sekarang minuman keras, kau dapat juga bagian dari dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya bapak-bapak ibu-ibu, ayo yang kita cari adalah amal jariah. Amal jariah, ya. Kita 30 hari, 40 hari, ya, 40 hari kita bacakan doa tahlil. Insya Allah pahalanya sampai kepada almarhum, ya. Cuma di mana-mana perlu dijelaskan bahwa pembacaan doa-doa seperti begini itu tergantung kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada umatnya, kepada hambanya, kecuali yang mereka mampu. Jadi kalau kita mampu cuma ikan saja, kita mampu beli kambing saja, kalau mampu juga sapi lebih bagus, sesuai kemampuan. Asal jangan kasihan orang yang tidak mampu kita bebankan lagi, harus kambing 2 ekor harus. Ada orang bilang, ini baru-baru meninggal papa, ini sibuk lagi mencari kambing. Jangan kasihan paksa, ya. Kalau dia cuma kemampuannya cuma ikan saja, ya. Kenapa? Ini kan agama ini, Islam ini agama yang paling sempurna, agama yang paling ringan. Yassiru wala tu'assiru, kata Nabi, kasih ringan orang, jangan kasih sulit orang. Cara supaya mati enak, mati ringan selama hidup di dunia, kasih mudah orang. Apalagi kalau kita punya pegang jabatan, kita punya ini, tidak usah kita harus ke kantor desa, ya, harus ke sini, harus ke kantor. Kalau perlu di jalan pun boleh, ya. Macam penceramah sekarang ini kan ada juga penceramah yang harus didatangi. Kalau saya tidak, Pak, mau di telepon, di SMS, yang penting ada waktu, insya Allah, ya. Tidak perlu lagi resmi-resmi sekarang, karena kita mudahkan. Karena dakwah ini sekarang harus dikembangkan bapak-bapak ibu. Indonesia sekarang ini sudah mengalami krisis dekadensi moral. Coba kita lihat, nonton di televisi, ya, bagaimana sekarang ini kita bangsa Indonesia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling berat ujian ini selain corona, corona ini kan ujian berat, ya. Selain mudah-mudahan corona semua pergi jauh-jauh, amin. Ya Rabbal Alamin. Pergi level 2 sekarang. Makanya sekarang pakai masker, termasuk saya juga. Dua bilang capek, saya juga Pak, tuh saya masih pakai masker, gatal hidung. Betul? Saya punya istri itu kerja di rumah sakit, masih gencar-gencarnya pakai masker. Saya tidak pakai masker, mengamuk terus dia tiap hari. Dia bilang, ini Ustaz tidak ada pakai masker. Saya bilang, gatal hidungku kalau pakai masker, ya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini, amin. Ya Rabbal Alamin.
Selain corona, yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana kita umat Islam sekarang ini diuji persatuan dan kesatuan kita. Ya, banyak terjadi khilaf di mana-mana, banyak perbedaan pendapat, beda organisasi dan sebagainya. Justru harusnya ketika perbedaan ini ada, ayo jangan sampai pecah belah bapak-bapak ibu. Tidak zamannya lagi, sudah ditinggalkan ulama-ulama dulu. Di zaman ulama-ulama dulu perbedaan tahlil, perbedaan ini, perbedaan ini, itu sudah selesai. Sekarang ini ayo kita satukan umat, ya. Karena kita ini akan menghadapi suatu zaman yang luar biasa, zaman yang sangat berat. Maka persatuan kesatuan umat Islam ini mudah-mudahan kita bisa pelihara, kita jaga. Kalau berbeda pendapat masalah-masalah yang kan ada dua Pak, ada furu, ada usul. Kalau cuma persoalan masalah furu, tidak usah diperdebatkan. Yang berbahaya itu adalah perbedaan usul. Usuluddin, usul agama itu 5. Mana yang 5 itu? Yang dalam rukun Islam. Ini tidak boleh kita berbeda pendapat. Kita harus satu di situ. Tidak boleh kita berselisih. Kita harus satukan itu. Apa? Syahadat. Maka di mana-mana syahadat itu kalau sudah ditambah-tambah, tidak boleh ditambah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad, tidak bisa Pak. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah paten. Itulah disebut mahdha. Tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, dikurang dan sebagainya. Maka seluruh umat Islam harus sama. Kemudian apalagi sholat. Sholat juga begitu. Sholat itu paten milik umat Islam, mulai yang dari belahan dunia semua sama Pak. Orang di Turki sholat subuh 2 rakaat, orang di Afghanistan sholat subuh 2 rakaat, sama. Begitu juga kita di Kasimah. Jangan karena kita mau suka beda kita bikin 3 rakaat. Sholat subuh made in Kasimah misalnya, batal kita punya sholat. Apalagi zakat, puasa, haji seluruh dunia umat Islam itu hajinya di Padang Arafah, Makkah, Madinah. Jangan lagi sekarang sudah ada perbedaan pendapat. Bukan haji di Makkah dia, haji di Wentira. Ada sudah di Padang. Haji Wentira, haji di sana di Enu, Pantai Barat, Allahu Akbar. Ya, haji di sana di apa Balompo apa semua sana. Tidak bisa. Ini sudah paten. Ya, ada itu Pak sampai sekarang. Dipanggil haji. Saya bilang, kapan dia naik haji? Ya, belum lama Ustaz. Dia dari Pantai Barat naik haji. Tidak pakai ONH. Tidak bisa Pak. Ini bukan main-main, ini memang ada. Malah ini Majelis Ulama Indonesia pagi-pagi mau barusan itu mendapatkan ini informasi buat kita semua. Majelis Ulama MUI Kabupaten itu mendapatkan satu ajaran yang berkembang di Malakosa. Malakosa itu Balinggi, Kecamatan Balinggi. Saya itu hampir tiap bulan 1 sampai 4 kali ke sana. Ada suatu ajaran yang menganut paham katanya tarekat. Tarekatnya namanya tarekat Aminiyah. Mungkin Om Amin tahu dia punya guru. Jadi Aminiyah. Kan tarekat Al-Qadriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tarekat Syadzili Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Dia bikin juga tarekat Aminiyah. Pak Amin barangkali namanya. Wallahu a'lam. Bukan masalah tarekat ini benar. Ada 40 tarekat yang mu'tabarah. Bahkan Nahdlatul Ulama NU itu menetapkan Habib Lutfi bin Yahya itu adalah ketua Jam'iyah Ahlut Tariqah Mu'tabarah. Tarekat itu nyata, resmi. Dan ada tarekat-tarekat yang orang bilang tarekat kampung, ini yang banyak salah. Bapak-bapak, mohon maaf. Seperti yang contoh yang di sana. Apa dia bilang? Tidak usah sholat. Sholat itu 1 minggu 1 kali. Hari Jumat. Allahu Akbar. Baru saya tanya, bagaimana dia punya niat itu kalau hari Jumat itu? Usalli sholat al-buroma. Dia borong 1 kali. Allah. Kalau begini Nabi bangka-bangka kaki. Sholat Nabi itu manusia surga. Tidak ada dosanya tapi sholat. Allahu Akbar. Karena Rasulullah SAW yusalli hatta tatawarra gadamah. Nabi itu kalau sholat saking lamanya sampai bengkak kaki Pak. Bagaimana tidak lama? Takbir Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah dia baca surah Al-Baqarah 2 juz setengah. Mampu anak? 2 juz setengah dia baca rakaat pertama.
Rakaat kedua surah Ali Imran, 1 juz lebih juga. Masya Allah. Kita sekarang sama dengan Nabi, bangga-bangga kaki, tapi asam urat, kolesterol. Nah, Nabi sholat 5 kali sehari semalam. Tuan tarekat ini bilang nanti sholat Jumat 1 kali saja. Kemudian tidak percaya yang paling parahnya itu, makanya dia dibubarkan. Paling parahnya tarekat ini mengatakan tidak ada akhirat, yang ada dunia saja. Ateis, anaknya PKI. PKI kan tidak percaya akhirat, tidak percaya Tuhan. Ateis begitu. Jadi kita ini bikin saja apa yang kita bikin di dunia, karena akhirat itu tidak ada. Alhamdulillah, hati-hati Pak. Maka di mana-mana saya sampaikan supaya ulama-ulama, kepala-kepala desa, kalau sudah ada yang begini, sudah ada yang membuat ajaran-ajaran baru, cepat dipangkas memang sebelum berkembang besar. Akhirnya diusir dari Malakosa, diusir oleh masyarakat Malakosa, lari ke Sidoan, bapak-bapak ibu. Di Sidoan yang masuk ke dalam sana itu, berkembang juga di situ. Akhirnya turun majelis ulama bersama Kapolres, bubarkan dan bikin pernyataan. Ini yang harus kita waspadai Pak. Kalau kita punya agama ini, kalau urusan-urusan mahdah, kalau urusan batahlil, itu urusan organisasi. Urusan 20 rakaat, 8 rakaat itu masalah furu, tidak usah diperdebatkan. Tapi jangan persoalan yang usul, haji, zakat, puasa, itu tidak bisa Bapak. Oleh karenanya takziah seperti ini mudah-mudahanlah Bapak-bapak Ibu, kita jadikan sebagai sarana untuk kita untuk memperbaiki. Banyak yang perlu kita perbaiki dalam masyarakat kita, utamanya generasi muda kita. Kemudian 30 hari daripada almarhum ini. Almarhum telah meninggalkan banyak hal sama kita. Dia sebagai pelayan masyarakat, dia sebagai ustadz, sebagai guru. Subhanallah, berapa pahalanya ya selama ini yang dia ajarkan, yang dia bantu. Maka kita sekarang ini kita jaga Pak, aset masyarakat itu kata Rasulullah 4. Ini perlu dijaga. Kalau 4 aset ini hilang, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, laulas sabirudda, kalau bukan anak-anak kecil, anak-anak bayi yang masih menetes sama ibunya, kata Allah, laulas sabirudda, kalau bukan anak-anak bayi yang masih menetes sama ibunya, maka anak-anak bayi sekarang, ibu-ibu muda sekarang ini sudah banyak orang tidak kasih menete anaknya. Harus menete Pak. Kata Allah, haulain kamilain, 2 tahun berturut-turut dikasih menete anak. Zaman sekarang tidak, baru 1 minggu anak lepas tete. Alasan apa? Tidak keluar air susu. Padahal pamalas kasih susu anak, kasih minum SGM, ini semua. Akhirnya kelakuan anak, kalau air apa ada yang bilang ganti bapaknya. 2 tahun Pak, 2 tahun. 2 tahun itu kasih menete anak. Kenapa? Anak yang menete sama ibunya secara kesehatan dan secara agama, dia punya kelakuan memang kelakuan manusia. Banyak anak-anak kita ini minum susu sapi, akhirnya banyak kelakuan sapi yang banyak. Kita punya anak sekarang ini, saya punya anak termasuk juga, bukan orang punya anak. Dikasih karas, dia melawan. Dikasih lombok sama batang kambing, ditarik dari muka dia pasang dia berkuda-kuda, diusir dari belakang dia lari. Coba kita punya anak-anak sekarang. Kenapa? Tahu banyak SGN, Loktogen, apa semua itu. Iya betul ini. Padahal Allah sudah mengatakan begitu, 2 tahun. Sebab kalau kita punya anak menete, itu adalah aset. Lanjut. Laula sabirudda walaula syaikhun rukka, kalau bukan orang-orang tua yang sekarang ini masih berzikir, masih sholat, maka orang-orang tua itu yang biasa maghrib jam 5 sudah di masjid, sayangi orang ya. Orang-orang tua yang rajin ke masjid, sayang, aset kita ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man balaga umruhu arba'ina sanah, barang siapa yang umurnya 40 tahun, lebih banyak jahatnya daripada buruknya ya, KTP neraka. Jadi cek umur 40 sekarang ini, itu berapa persen baik, berapa persen jahat. Kalau yang jahat lebih banyak, hati-hati. Karena orang kalau sudah umur 40 dikhawatirkan tidak kembali ulang.
Ya, kalau sudah umur 40, kita ini harusnya, saya ini baru 42, baru 2 tahun tak lewat. Kalau sudah 40 harusnya sudah stop Jo. Jangan umur 40 tahun kelakuan ABG. So lewat, so tua karena sayang. So 40. Ya. Apalagi kalau so 60 tahun. Kalau 60 tahun ini ibaratnya orang bilang babungkus. Babungkus Jo. 60 tahun. Karena Nabi 63 tahun sudah. Ada lagi fase selanjutnya, kata Allah. Ini yang perlu. Kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang umurnya 90 tahun sampai usianya 90 tahun, maka para malaikat turun dari langit dan mengatakan, nahnu asirullah di dunia. Kalian adalah tawanan-tawanan Allah di dunia. Subhanallah. Maka orang-orang yang memelihara orang tuanya, orang-orang yang menjaga, menyayangi orang-orang tua yang sudah 90 tahun itu, Pak, pahalanya banyak. Pahala. Dan jangan kasihan dibilang sama ini orang tua, so tua sekali, bikin sibuk, bikin repot, pakai izin di celana, Pak beres. Astagfirullah. Padahal kalau kita urus orang tua seperti begini, Pak, kita punya dosa habis. Mereka itu orang sudah dihisap oleh Allah, sudah diambil dosanya sedikit demi sedikit. Maka alhamdulillah kalau orang tua di kampung kita masih ada yang 90 tahun umurnya, apalagi ada yang 100 tahun, Pak. Saya barusan ini di manusia mungkin tua selama saya takziah ini. Ada satu kali saya dapat takziah di mari Pak. Jangan, mari Pak. Ada barusan saya dapat itu di Pangi, di daerah Marantale sana. Itu saya ceramah takziah, orang bilang, Ustaz, boleh Ustaz datang di acara takziah? Saya bilang, siapa yang meninggal? Orang punya nenek, siapa namanya? Nenek Allah. Oh, kaget saya, Allah? Iya, nenek Allah dipanggil. Saya kira namanya Allah, Pak. Rupanya ini nenek umurnya sudah 115 tahun. 115 tahun. Kenapa dipanggil nenek Allah? Karena ini nenek ini tidak pernah didengar cerita lain. Yang di mulutnya itu Allah, 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 Allah. Jadi satu kampung di sana, coba tanya itu di bagian Marantale, itu orang panggil nenek Allah terus. Panjang umur karena berzikir. Allah, 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 Allah. Subhanallah. Kalau seperti begini ini luar biasa, Bapak-bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan menjaga dunia ini adalah hewan-hewan melata. Hewan-hewan melata yang masih mencari makanan. Makanya kalau ada hewan-hewan melata itu, Pak, Ibu, kita ini disuruh oleh Allah sayangi binatang, ya, jaga binatang baik-baik. Tidak boleh hukumnya menyiksa binatang. Saya mau kasih tahu ibu-ibu ya, ibu-ibu di belakang ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan menyayangi binatang. Makruh bahkan haram hukumnya itu dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fikih. Makruh dan bahkan hampir-hampir haram itu kalau ikan, ini kebiasaan kita ini. Ikan itu tidak boleh dia dibakar, digoreng, dimasak dalam keadaan hidup. Nah, sekarang orang di pinggir laut masih digenggamin, masih bagara-bagara. Wah! Coba sekarang kata kamu, sementara hidup-hidup kau ditusuk, dibakar. Kasih mati dulu, orang gerokanya kasih mati dulu, ulti. Kasih mati. Jangan sebentar bagara-bagara ikan ini langsung colok. Haram. Kenapa? Termasuk menyiksa binatang. Ya. Begitu juga potong sapi, potong kambing. Coba bayangkan kita punya agama ini. Potong sapi, potong kambing diupayakan kalau jangan sampai dia lihat temannya, Pak. Misalnya kita mau potong kambing akikah 2 ekor. Nah, kita potong 1 ekor, kita kasih menonton yang 1 ekor. Kau lihat, giliranmu sebentar ya. Nah, lihat. Itu kami langsung ketakutan. Allahu Akbar. Apalagi dia lihat dia punya teman, punya harta pancar. Diupayakan dikasih jauh dulu. Dibikin 2 lubang. Bagaimana agama kita ini ajarkan? Ya. Akhirnya kalau kita tidak pakai, kita punya tata cara, tidak pakai kaifiat, akhirnya kita punya binatang-binatang semakin liar semua. Saya ini haji 2018. Saya saksikan langsung bagaimana di Makkah Madinah ketika penyembelihan itu. Itu yang cerita-cerita itu unta betul. Unta itu cuma ditarik oleh dia punya penjaga, langsung dia tunduk, dia gak tidur, tinggal dipasang, tinggal digere. Subhanallah. Itu kami cuma dipegang 1 ekor di kaki sebelah saja.
Tidak bergerak lagi Pak. Dipegang dia punya kepala satu, kemudian langsung dikirim. Tidak ada waktu pegang, bukan macam orang di sini. Begitu acara kurban sapi Bali, satu kampung Bapak pegang. Belum kalau dia batanggang. Kenapa itu hewan-hewan di luar negeri, hewan-hewan di Arab sana tunduk? Karena diikuti tata caranya. Bukan kayak kita punya hewan-hewan di sini. Nah, Nabi SAW ajarkan, ayo kita jaga, kita pelihara. Jangankan anjing, itu barang haram, betul? Najis. Akan tetapi kalau disontong, kalau disentuh, bukan kayak kita sekarang. Anjing tidak ada salah, pokoknya barangkali kalau lewat anjing langsung lewati. Apa hubungannya? Kasihan Pak. Dia betul najis tapi dia tidak sombong kau. Pasti dia berjalan, dia tidak. Anjing sana, ambillah. Inilah perbuatan kita umat Islam ini banyak salah Pak. Tidak bisa lihat anjing. Apalagi pada kaki pendek itu maki-maki. Kalau ini kenapa? Kata Rasulullah, kalau tiga ini masih ada, kalau bukan karena tiga ini, kata Nabi, kata Allah, aku sudah hancurkan dunia ini sehancur-hancurnya. Dunia ini masih ada, kita ini belum dapat musibah-musibah dan sebagainya, karena masih ada itu bapak-bapak ini. Ya, mudah-mudahan lah kita upayakanlah, kita jaga, jangan sampai tidak banyak-banyak ceramah, jangan sampai yang sudah terjadi 3 tahun lalu, 4 tahun lalu terjadi lagi sama kita. Kita masyarakat Sulawesi Tengah sudah pernah diberikan azab oleh Allah. Ini yang harus kita tahu. Kalau di mana-mana itu bencana, kalau dia longsor saja, kalau dia gempa saja. Tapi di Palu, Sigala, Sigi, Masya Allah, dia double Pak. Sudah air kamari, gempa juga, likuifaksi. Bagaimana tidak mau sadar? Setelah gempa 2018, full masjid. Mudah-mudahan dikasih juga begitu. Full, majelis saling bentuk semua. Majelis ini, berzikir semua. Tapi mohon maaf, cuma 1 tahun. 2019 Dero maju lagi. Terus Masya Allah. Kenapa begini? Karena kita ini sering lupa. Allah kasih bencana, sadar kita. Begitu sudah habis bencana, kita bikin ulang. Seperti diajarkan dalam apa? Diajarkan. Begitu dia di tengah laut, dibagi ombak Pak, gelombang. Dia berdoa sama Allah, astagfirullahaladzim, ampuni dosa kami ya Allah. Saya bernazar ya Allah, kalau badai ini saya selamat, saya potong sapi. Potong sapi Pak. Begitu dia bilang potong sapi, Allah dengar doanya, mulai reda-reda sedikit. Angin meluncur, sudah punya perahu, sudah dekat-dekat, dia bilang, aduh terjadi sapi. Kambing. Ini orang biar Allah dia bodohi. Kambing ya Allah. Begitu sudah lihat itu pasirnya apa? Pantainya kasih Mbak, tak sudah pantai, tak sudah rumah. Ayam Jordan. Begitu sudah sampai orang tanya, selamat, alhamdulillah. Siapa dulu? Dia lupa Allah Pak. Dia lupa. Nah sekarang begitu, ya. Kita ini sudah diberikan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Lut alaihissalam, semua diberikan ini. Cuma tinggal satu Pak. Ini yang kita takutkan. Kalau bencana longsor, gempa bumi dan lain-lain sebagainya sudah kita rasa. Ada satu azab Allah yang parah. Ya, dalam surah Yasin itu dijelaskan. Ya, dalam Yasin, coba buka surat Yasin. Ada satu kelompok manusia, satu tempat itu Allah kirim bukan cuma satu nabi Pak, dikirim 4 orang satu kali. Tidak ada kalau nabi-nabi umat-umat yang lain itu cuma satu nabi. Umatnya Nabi Nuh satu saja, umatnya Nabi Nuh. Tapi dia 4 orang satu kali karena saking durhakanya ini penduduk ini. Sayhatan wahidah fa idahum yanzurun. Wa qalu ya wailana, dalam surah Al-Qur'an surah Yasin. Apa yang terjadi? 4 dia punya nabi ini mereka bunuh. Mereka tanam setengah, baru dorong lempar sampai mati. Marah Allah marah, langsung panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau kita punya urusan manusia, ambil alih pasukan. Dorang tidak pakai lagi itu gempa, dorang tantang mana itu gempa, mana itu longsor, mana itu Allah turunkan siapa? Pimpinannya malaikat Jibril.
Turun kau ke dunia wahai Jibril, berikan pelajaran kepada mereka. Apa yang terjadi Pak? Jibril turun di gerbang kota, sayhatan wahidah, berteriaklah Jibril satu kali teriakan. Keluar semua darah dari semua lubang Pak. Mati di tanpa. Ini yang kita khawatirkan. Kalau cuma gempa dan lain-lain kita bisa lari. Kalau Jibril yang turun satu kali teriak Jibril, mati semua. La haula wala quwata illa billah. Maka ayo tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat melalui acara-acara takziah ini. Kita upayakanlah bersama-sama. Mudah-mudahanlah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini sering dilaksanakan. Ya, cara-cara kita untuk apa? Cara-cara kita, ayo rebut satu, meringankan siksa kubur. Pertama, orang-orang yang disiksa di kubur itu istazihu anil baul fa inna amata adzabal qabri minhu. Hati-hatilah kalian urusan kencing, karena paling banyak orang diazab di kubur gara-gara kencing. Baru orang bilang apa juga urusan kencing. Kencing. Hati-hati Pak. Kencing ini. Nah, bagaimana sekarang ini kita punya anak, kalau ibu-ibu alhamdulillah aman. Ya, masa punya laki-laki ini. Nabi mengatakan la tabul gaiman, jangan kencing berdiri. Nah, kita laki-laki gosok. Apalagi itu biasa anak muda dia bentuk di aspal itu I love you. Wah, tuh mana mereka mau I love you kan? Kalau berkincing mabuk tengah malam, saya itu biasa berceramah sampai di mana itu pulau-pulau tengah malam. Apa di aspal itu? I love you, kincing Pak. Astagfirullahaladzim. La tabul gaiman. Mari. La tabul fil ina, jangan kamu kincing di lubang. Mari Pak. Ya. Nah, di urusan jangan kencing di lubang. Kenapa Pak? Mohon maaf. Lubang itu tempat tinggalnya jin. Jin itu banyak jumlahnya. Ini kita ini manusia 10 kali lipat jin. Maka kenapa semua rumah itu ada jin? Semua. Maka Nabi ajarkan jangan kencing di lubang. Lubang semut. Kadang-kadang kita mau bunuh semut, daripada carinya tanah, hambur saja. Itu semut sementara pemilihan bupati di dalam, kacau, ada gempa, ada kencing. Apalagi jangan kencing di lubang-lubang, lubang ketang, lubang kepiting dan sebagainya. Kenapa? Tempat tinggal jin. Akhirnya begitu habis berkencing di lubang, tak putar kepala, biru badan. Baru bilang dibagi pokok saya. Bagi kalau bukan pokok jin, gosok kau itu. Kalau berkencing ditampung sembarang. Nabi intaziru anil baul, hati-hati kalian urusan kencing. Bacebo, ya, kasih habis kencing. Orang bilang kenapa urusan kencing di jalan Nabi? Kalau dalam agama disebut yang kecil, apalagi yang besar. Kencing tidak bersih, tidak bacebo menyebabkan orang disiksa di neraka. Bagaimana babi tidak bersih? Itu lebih bagus lagi. Bagaimana tidak mandi junub? Nah, sekarang paling banyak. Habis berhubungan malam-malam tidak mandi junub, dia nanti besok tuh. Lusa. Satu kali hari Jumat. Astagfirullahaladzim. Ada juga yang baik saya bulan puasa lalu. Ustaz, puasa jam 1 malam dia. Ustaz, saya mau tanya dulu. Boleh bertanya? Boleh. Boleh berhubungan suami istri puasa begini? Sampai kapan? Kau mau? Sekarang ini Ustaz? Boleh. Lumayan aja sudah tahan. Oh boleh Ustaz, boleh. Tapi mandi junub sebentar. Saya iyalah, mandi junub. Tapi dingin Ustaz. Tahu sudah. Nah batanya, boleh, saya bilang boleh. Kau tanya lagi, mandi junub sebentar. Jadi, kau tidak mau mandi junub besok puasa. Dia bilang dingin Ustaz kalau mandi junub. Kalau dia tahu saja, tahan. Nanti habis lebaran Ustaz. Bagaimana sedangkan urusan kencing tidak bersih, orang disiksa Pak. Bagaimana tidak mandi junub? Bagaimana ibu-ibu kita ini Pak, begitu haid, suami bilang sembahyang, masih haid. Oh iya haid deh. Suami hitung-hitung, macam 15 hari belum ada sembahyang. Mama, mandi junub sudah, masih haid saya. Masa 15 hari Pak haid, saya mau kasih dia. Dia kasih dia. Padahal sudah 1 minggu istirahat, 1 minggu tidak mandi junub. Nah ini penyebab orang disiksa di neraka, disiksa di kubur.
Satu urusan itu. Yang kedua, yang paling banyak kata Nabi orang disiksa dalam kubur adalah apa? Ghibah. Tahu ghibah? Bercerita orang, Susuko lebih lagi dari Suzuki. Orang punya cari dari sini ubi, saya bisa jadi kolak. Betul sekali. Habis orang punya cari. Harusnya kita ini kalau ada kesalahan kita punya orang, kita punya saudara, kita tutup, Pak. Man sattara aiba, barang siapa menutup aib saudaranya, insya Allah Allah tutup juga aibnya. Ada seorang ulama zaman dulu, namanya siapa? Syekh Hatim. Dia ini ulama hebat, Pak. Cuma dia dapat gelar di belakang Hatim Al-Asam, Hatim yang pongo. Kenapa dia diberikan? Padahal dia tidak pongo, tapi dapat gelar Hatim yang pongo. Ini ulama besar. Ceritanya begini. Ada seorang cewek datang bercurhat sama dia, bertanya, Syekh, saya punya urusan, punya masalah, saya mau cerita ini. Sementara enaknya dia bercerita ini, cewek ini sama Syekh ini, tak kentut satu kali cewek. Di depannya Syekh, malunya ini cewek, Bang. Ini depannya Syekh kok kentut. Syekh ini tahu ini perempuan malu, maka dia pura-pura pongo. Apa kau bilang tadi saya, kau dengar bicara dari tadi, saya tidak dengar, dia bilang. Apa yang? Padahal dia dengar tuh kentut. Jadi perempuan, alhamdulillah saya tidak dengar, saya tidak dengar. Nah ini Syekh, dia sembunyikan aib perempuan ini demi supaya orang tidak malu. Bagaimana kita sekarang? Orang punya kentut di poso, baunya sampai di sini. Orang punya kesalahan di poso, kita cerita di sini. La ilaha illallah. Ya, cerita artis dan sebagainya. Ini mudah-mudahanlah kita tinggalkan yang dua perkara ini. Kalau yang urusan-urusan lain banyak. Cuma jaga jangan bersihkan, mandi, junub, kemudian jangan sampai ghibah. Yang berikutnya yang akan menerangi kubur. Kubur itu gelap. Kubur itu tempat yang sempit. Nawiru, terangilah kuburmu. Kasih terang kuburmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Sedekah. Kalau kita punya sedekah, insya Allah banyak. Mudah-mudahan kalau hari Jumat lewat celengan 100.000, insya Allah 100 watt. Nanti 100 watt. Lewat 20.000. Masih bagus, 50 watt boleh, 20 watt. Ini tidak ngek, dari mana? Mana yang mereka 1.000? Ya, lilin, boleh lah. Habis lilin, orang tidak bilang haula, selesai. Sedekah. Orang bilang saya masih miskin, Ustaz. Justru sedekah supaya kaya. Pancing rezeki itu dengan sedekah. Ya, banyak membutuhkan sedekah. Di mana-mana sedekah. Banyak masjid-masjid kita butuh sedekah, butuh pembangunan. Ya, saya juga sebagai iklan ini, mohon maaf, iklan. Saya punya pesantren, Pak. Pesantren sekarang itu di Parigi Jono Kalora tempatnya, itu sudah dibangun. Sudah beberapa tempat. Ada bangunan asrama rencana 2 tingkat, 30 kali 15, luar biasa besar juga. 30 kali 15 tingkat 2. Itu sudah dia punya biaya itu sudah hampir 500 juta habis. 500 juta baru bikin ini, kaki ayam, cakar ayam dan sebagainya. Tak gantung sekarang. Bantuan pemerintah, bantuan masyarakat. Maka ada yang bilang sampaikan sama Ustaz, bagaimana caranya bisa dapat duit? Dia bilang ada artis Parigi mau utang sekarang. Siapa itu? Bilang Zidan namanya. Ya, ini tahu saya. Anaknya Om Yongki di Petapa yang biasa menyanyi di Elektron, sekarang sudah viral. Saya bilang bagaimana kalau diundang dia untuk konser amal. 50% daripada hasil konser amal itu untuk pondok pesantren sana yang dibangun. Maka itu insya Allah tanggal 19 di Al-Herat sana nanti. Ya, kalau ibu-ibu 50.000, 25.000 itu untuk Zidan karena dia dari Jakarta, PP naik pesawat, bukan naik gerobak. Dia naik pesawat sampai di Parigi naik hotel dia. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Camat, Pak Bupati sudah respon sekali. Ya, beliau malah sudah berikan sambutan-sambutan di mana-mana. Malah beliau beri karcis dan sebagainya. Mudah-mudahanlah pemerintah, masyarakat bisa bersama-sama mensukseskan kegiatan ini. Ada saya bawa juga karcisnya sama anak-anak. Siapa tahu nanti sebentar ada yang beli 50.000. Mudah-mudahan ya itu untuk pembangunan pondok pesantren. Sedekah ini insya Allah mudah-mudahanlah. Berikutnya Bapak-Bapak Ibu sebagai akhir ceramah ini, kita akan mati semua. Mati kita bagaimana caranya? Mati itu mati husnul khatimah, mati su'ul khatimah. Ya, ada lagi bilang mati puluh lain.
Jadi yang tiga Ustaz, mati husnul khatimah, suul khatimah, ada yang mati kudus. Tidak lain. Suul khatimah, husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah satu, tidak akan mati husnul khatimah. Orang yang ketika mati masih punya musuh. Mohon maaf, I'm sorry. Jauh surga. Maka sebelum mati baku maaf memang. Karena orang yang punya musuh oleh Allah dinyatakan gagal membina hubungan sesama manusia. Sementara dua Pak, dua, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Jangan ada musuh. Yang kedua, orang tidak akan husnul khatimah kalau mati meninggalkan hutang. Hutang. Nah, hutang ini bahaya juga. Maka suami-suami kalau mau utang kasih tahu istri. Begitu juga istri, ya kalau mau utang, mau arisan kasih tahu suami. Karena sekarang banyak istri-istri mau arisan sembunyi-sembunyi sama suami. Jangan sampai baik 2 tahun. Itu arisan ini, arisan ini. Ayah begitu ibu mati, suami tiada utang sama istri. Dia tidak tahu istrinya mau utang tanpa lain, ya. Dia tidak tahu utang. Kenapa? Ada satu kisah. Rasul mengatakan, wahai seluruh orang yang mati syahid, orang mati syahid Pak. Orang mati syahid itu begitu dia punya darah keluar, ruhnya keluar, langsung ke surganya Allah. Kata Allah, kata Rasulullah, orang mati syahid langsung ke surganya Allah. Kecuali orang yang mati syahid punya hutang, masih tahan di pintu surga. Sedangkan orang mati syahid punya hutang tak tahan di pintu surga. Bagaimana kita juga mati syahid, mati konyol banyak, mati sekut. Apalagi baru punya hutang. Nah, kita bayarlah utang-utang semua. Utang apa lagi? Utang kepada Allah. Banyak. Utang berpuasa, tidak berpuasa. 1 hari, 7 bulan, 7 hari tidak berpuasa selama Ramadan, dibayar utang itu. Insya Allah husnul khatimah. Kalau kita husnul khatimah mudah-mudahan seperti almarhum. Mana contoh orang husnul khatimah? Ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang kehilangan. Banyak orang yang ingat jasanya. Banyak orang yang datang, bayangkan yang datang pejabat-pejabat, para ustaz, banyak yang datang di subhanallah. Kenapa orang ingat almarhum Ustaz? Tetapi kalau kita selama hidup di dunia tidak pernah datang di acara orang meninggal, tidak pernah datang di acara baca doa, tidak pernah datang di acara takziah. Begitu ada orang meninggal dunia cukup di FB, turut berduka cita. Saya sangat sedih sekali. Biar 100 kali kalau status di FB, tidak ada gunanya. Memang malaikat baca FB. Malaikat baca itu. Malaikat tidak baca. Yang malaikat lihat itu yang datang. Maka kita datang kalau di acara takziah, di acara duka seperti ini. Insya Allah ketika kita mati banyak. Sebagai kisah terakhir, ada satu raja di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Dia punya kuda Pak. Raja. Dia punya kuda warna putih. Kuda paling dia sayang. Dia umumkan seluruh masyarakat. Ketika dia punya kuda mati, umumkan seluruh negeri. Besok harus datang ke istana. Yang tidak datang didenda, dipukul, yang melawan dipenjara. Untuk apa datang ke istana? Untuk membaca doa almarhum kuda. Kudanya raja mati Pak. Satu negeri diundang. Semua orang pergi. Karena kenapa? Karena takut yang raja. Barangkali tidak pergi di penjara, dipukul. Jadi ramai masyarakat pergi baca doa untuk kuda. Kudanya raja. 1 bulan setelah itu si raja yang mati tidak ada orang datang. Siapa lagi yang suka? Jadi jangan bilang, oh saya ini kan pejabat, saya ini kan keluarga tabal, pasti kalau saya mati banyak orang. Tidak mungkin. Kalau ente tidak rajin datang di acara takziah, orang tidak datang. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, semoga almarhum Ustaz ini Allah terima semua amal ibadahnya. Amin. Allah terima semua amal ibadahnya. Kalau ada salahnya, hilapnya, mohon dimaafkan. Kalau ada utangnya, hubungi keluarga. Jangan hubungi saya. Karena saya begitu biasa Pak. Ustaz umumkan sebentar. Begitu saya umumkan, kalau ada utangnya almarhum, hubungi kami. Begitu besok dia bisa punya Ustaz. Ya Ustaz umumkan tadi malam itu, ada utangnya sama saya. Kenapa hubungi saya? Kan Ustaznya umumkan. Saya coba umumkan Rangga. Jangan keluar. Jadi saya memang kalau Ustaz ini punya utang, hubungi keluarga. Yang saya jauh Pak Riki. Mudah-mudahan tidak ada utangnya. Sebaliknya, kalau kita yang mau utang sama Ustaz bayar. Nah
Nah sekarang ini selalu diumumkan kalau almarhum punya utang, hubungi keluarganya. Kalau seandainya almarhum bisa bicara, bukan saya pak utang, ada orang yang bayar utang sama saya. Baru kita tidak bayar. Pak, ini bukan bank, bukan dealer. Kalau di dealer ada asuransi, begitu mati, nah lunas. Di bank begitu kan? Kalau kita masuk asuransi, mati, kamu bayar lagi, lunas utang, diputihkan. Tapi kalau utang pribadi, biar mati dibayar. Ada anaknya, ada keluarganya, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau sudah dicari keluarganya tidak ada, baru taruh di masjid, taruh di pesantren. Ya, mudah-mudahan kita tutup dengan sama-sama membaca Subhanakallahumma bihamdik, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi'matahu lahu. Allahumma adil fi quburihi wa hawariha wal kusata wal aman wal afwa wa ridwan. Ya Hannan ya Manan ya man idza su'ila a'ta wa idza su'ila an wajal akhir kalamina min ad-dunya ila intihi ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.